Henshin! Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Kalau Ana ya tentu sedang senang dan juga sedang semangat sekali. Nah, ngomongin Gits untuk episode kali ini, kayaknya episodenya tuh sangat pas nih ya buat para fans dan juga para pemuja Keiwa. Karena Doi dapat highlight banget nih di episode kali ini ya. Jadi langsung saja lah, tanpa berlama-lama lagi kita bakalan bahas Kamen Rider Gits episode 19. Jadi game Jama Ball itu masih berlangsung dengan sengit ya. Dan pastinya kita tahu dengan posisi Keiwa saat ini yang sedang di ujung tanduk. Karena dicurigai sebagai Desastar juga ya. Padahal dia punya alasan sendiri, yaitu para Jamato yang bisa berbicara seperti manusia. Dan bisa berubah wujud juga, tampilannya itu menyerupai manusia. Yang membuat dia juga itu semakin goyah. Udah tak baca komen-komen kalian ya dari kemarin, rata-rata ya pada gemes memang sama kayak Ana ya sama Keiwa, karena katanya naifnya itu keterlaluan. Ana emang agak gemes, tapi juga dibahas-bahas kemarin Ana juga coba kasih poin-poin logisnya itu kenapa ya. Ya sebenarnya itu sih biar nggak dihujat aja gitu. Enggak lah ya. Jadi setiap ada kayak gini Ana pasti kasih poin-poin logis dan juga alasan-alasannya kenapa dong ya. Jadi pertandingannya itu berlangsung sengit walaupun tim Rider itu cuman 4-an. Karena Keiwa AFK ya, dan emang disuruh diem juga gitu. Udah lu diam aja di sini ya. Tapi ya masih bisa mengimbangi si tim Jamato yang juga kekuatannya bisa dibilang di luar nalar itu ya, si Rook Jamato sama para Jamato Rider dan Kroco lainnya. Jadi yang bagian akhir agak maksa sih menurut Ana ya. Dimana si tim Rider itu kan ketinggalan 6 poin. Terus si Gits ini pakai Magnum Shooter versi Race bakal kacangan dan dimasukin ke si Power Builder, sehingga si Gits ini tuh bisa pakai Magnum Shooter dalam mode Power Builder. Nah, soal ini di Scan Terebikun udah pernah Ana bahas kan ya. Ternyata keluarnya itu sekarang di episode 19. Jadi asal-usul bakalnya gimana tiba-tiba muncul ya udah pasti nggak akan dijelaskan lah ya. Ya udah tiba-tiba ada aja dipakai sama si Aceng ya. Dan emang nggak tahu kenapa Ana ya kurang suka aja gitu ya sama penerapannya di sini ya. Kenapa gitu ya harus ada item kayak begini. Padahal kalau ada ya tinggal pakai Magnum Buckle aja gitu kan ya di kaki, ya udah kan jadi gitu ya. Jadi Power Builder, Magnum Foam dan Magnum Shooternya kan tetap bisa dipakai ya karena Magnumnya ada di kaki. Kira-kira kayak gitu ya, tetap muncul lah pistolnya. Dan tiba-tiba di sini bisa show off gitu ya. Pelurunya ngepot-ngepot kayak si Double Luna Trigger lah. Jadi bolanya itu ditembakkan sama peluru si Magnum ini terus ngelesat ke gawang gitu ya. Dan langsung ya itu skornya jadi seri 3-3, 3-3 Pak ya. Jadi bukan 3-2, 3-3, 3-3 skornya nih ya. Kalau bisa kayak gitu, kenapa nggak lu pakai aja gitu Magnumnya dari awal ya? Harus tiba-tiba terakhir gitu ya, tiba-tiba game belum selesai katanya. Terus udah si Aceng show off door, udah 3-3 sama gitu. Ya berasa sengaja aja gitu ya bagian ini buat majuin plot ya. Ya mungkin sebagian besar ya merasa kurang terganggu, kalau Ana ya agak kurang nyaman aja gitu. Tiba-tiba kayak gitu. Jadi ini tuh buat majuin plot, yaitu si babak tambahan itu ya. Dan akhirnya Keiwa bertemu dengan supporter setianya si patung katak bernama Kekera. Ini pengisi suaranya itu si kapten yang ada di Kamen Rider Amazon ya, yang kapten pembasmi itu. Jadi Ana pernah bilang kan kalau Kekera ini tuh hanya sebagai perantara saja, sementara orang asli sebagai supporternya Keiwa itu ada di suatu tempat, yaitu sih masih ini aja ya teman-teman ya, masih pemikiran Ana aja. Apakah makhluk asing? Kalau memang iya gitu ya. Jadi ya agak berbeda juga dengan si Aceng dan juga si Jin di sini. Si Kekera ini tuh agak keras sama si Keiwa ya. Cocok menurut Ana sih buat karakter Keiwa yang kadang-kadang juga ya agak lembek gitu ya. Nah, terutama di bagian ini, makanya dibentak gitu kan ketika ketemu juga ya. Lu ampas banget sih gitu. Nah, terjawab juga ya di awal-awal cerita Gits di mana Keiwa itu sering sekali mendapatkan boost Race Buckle. Kita kan beranggapan ya, wah nih orang si Keiwa lucknya itu gede banget, hokinya gede banget. Tapi ternyata apakah tidak nih ya? Jadi kayak dikecewakan dong ya. Semua karena ada si Kekera ini. Dasar alasan kenapa si Kekera ini jadi supporter Keiwa ini juga patut kita pertanyakan dong ya. Jadi ya kok maulah sama Keiwa yang ampas ya dalam tanda kutip ya. Jadi menurut Ana sih pasti Kekera meyakini kalau si Keiwa ini tuh punya sesuatu gitu ya. Makanya mau jadi supporternya si Keiwa. Walaupun ujung-ujungnya ya keras gitu ya si katak ini si Keiwa ya. Dan masih dibuat bertanya-tanya Ana juga soal batasan supporter itu sampai mana hingga bisa mengintervensi permainan dalam tanda kutip ya. Seperti ini contohnya. Sebelumnya juga Keiwa kan dapat komen bakal itu karena bantuan si Kekera ya. Jadi kayak dikasih secret mission gitu.
Terus tambahan-tambahan item-item kayak gini tuh menurut Anda sih bisa bener-bener ngubah alur permainan ke depannya loh ya. Karena intervensi si supporter-supporter ini. Tapi pas Anda udah baca-baca, supporter setia bisa juga meliputi sponsor. Jadi hal-hal kayak gini ya lazim aja gitu. Karena mereka itu bertindak sebagai sponsor juga gitu. Jadi kalau misalkan Neon berarti supporter sekaligus sponsornya ya bapaknya dong. Si Kosei Kurama ya. Karena kan bapaknya kan yang kita tahu ya katanya sponsor ya. Jadi bisa aja dia bertindak sebagai supporter ya. Jadi nanti yang ngebantu Neon ke depannya ya bapaknya gitu ya. Sama aja kayak si Aceng udah ada Jin, terus juga si Keiwa udah ada Kekera. Neon bapaknya. Kayak gitulah. Azuma siapa? Kasihan ya. Setelah kemarin kita itu dikejutkan dengan Azuma nih yang berubah menjadi Bava Yamato Form dan seperti menemukan kayak apa ya, peradaban Yamato gitu ya temen ya. Anda belum tahu nyebutnya apa ya, kita sebutnya peradaban Yamato aja ya, yang kita lihat, ternyata itu hutan-hutan pada Yamato. Jadi Azuma ini kembali lagi ke dunianya lah bisa dibilang ya. Nah ini juga emang agak aneh. Tiba-tiba balik lagi ke dunia asal dari dunia Yamato. Terus ketemu sama si Aceng, dibeliin onigiri Indomaret ya. Selalu ini onigiri Indomaret. Kemarin si Aceng dibeliin sama Sumuri tuh. Di bagian ini kita tahu nih ya, Azuma itu tetap pada pendiriannya dan tidak ada di kubu manapun. Seharusnya ya, dengan dia yang udah berubah dan dapat kekuatan baru kemarin ya, bukan berarti dia itu ya gabung Yamato gitu. Di satu sisi ya dia tetap dengan tujuannya, yaitu menghancurkan para Kamen Rider. Ya di tengah-tengah lah si Azuma ini ya. Tiap ada bagian nyeritain soal Yamato pasti ada visual seremnya di sini ya. Si Azuma kan bilang di sini, cuman aku yang masih hidup. Kenyataannya memang seperti itu, seperti yang udah kita tonton. Di sini kayak membenarkan nih bayangan kita soal para player yang sudah mati dengan core ID yang retak. Jadi tubuhnya itu tuh kayak terkirim ke situ ya, ke peternakan si Yamato itu. Terus tubuhnya itu semacam jadi pupuk dan Yamato-Yamato baru nanti itu tumbuh. Makanya selain core ID yang retak yang berserakan, ada juga kayak sobekan-sobekan baju para player kan. Jadi ini kayak membenarkan aja gitu ya. Ya kalau bayangan Anda ya kayak gitu. Jadi itu badan kayak langsung dilempar dan dijadiin pupuk aja gitu ya. Jadi kayak tinggal jasad gue doang gitu ya, udah dilempar dijadiin pupuk. Ya ini bagian ini ngeri sih asli teman-teman. Dan soal kenapa Yamato ini tuh bisa meniru bentuk fisik manusia yang sudah mati, ini juga terjelaskan, yaitu soal perubahan mutasi. Jadi para player yang sudah mati ini tuh dianggap seperti kayak benih lah ya. Jadi ditandai dengan core ID yang udah pada retak. Jadi ditandai itu maksudnya kayak gimana? Anggaplah core ID retak itu tuh benih kayak gitu ya. Karena kalau diliatin banget nih ya visualnya ya, badan orang mati dijadiin pupuk kayak gitu ya kan terlalu kejam juga gitu ya. Makanya ditandainnya di sini pakai core ID gitu ya. Dimana benih-benih itu nanti akan menghasilkan buah. Jadi buahnya kan nggak cuma satu ya pasti ya. Layaknya kita nih ya nanam gitu ya. Kita mau bikin pohon apel nih. Jadi apel-apelnya kan ya banyak pas udah jadi pohon kan ya. Nah sama kayak Yamato ini ya. Ini juga menjawab kenapa bentuk si Bapak Shirowe ini tuh bisa sampai jadi 3 orang. Jadi itu bermutasi ya dari jenazahnya si Shirowe. Yang mungkin ya udah jadi pupuk lah ya. Udah ada sobekan-sobekan bajunya dan segala macem. Jadi Yamato ini juga bertumbuh dan ngambil bentuk dari benihnya itu apa. Jadi sepertinya sih ini bukan reinkarnasi ya. Bukan soal memori yang dipindahkan juga. Tapi ya seperti ini. Orang-orangnya beneran udah pada mati. Mati ya udah. Akhirnya terjelaskan semua di sini ya. Ya semoga pada ngerti juga lah ya. Jadi silakan ditambahkan aja kalau dirasa ada yang kurang teman-teman. Makanya ngeri ini para Yamato-Yamato ini ya. Apalagi pas bagian itu Yamatonya masih pada bayi. Terus ada tangannya kecil kayak gitu kan ya. Terus tiba-tiba matanya keluar gitu. Serem itu asli ya. Nah apakah wish Keiwa soal mengembalikan para player yang sudah mati ini tuh bisa terwujud? Jadi biar lolos juga nih dari kengerian ini. Setelah kita tahu ya teorinya. Terus juga asal usulnya kayak gimana. Ya gini. Ya kita tunggu aja ya. Semoga Keiwa bisa menjadi Desashin ya. Karakteristik dari Game Master baru yaitu si Chirami juga bisa kita lihat di sini, semakin bisa kita lihat. Selain memang sangat ekspresif, orangnya ini ya si Chirami ini tuh bener-bener mau Desire Grand Prix ini tuh tertata ya dan penuh dengan hiburan, entertainment. Ini pemikirannya bener-bener kayak orang TV lah, orang-orang yang ada di media hiburan ya. Di mana-mana tuh ada drama, sensasi yang viral-viral, itu nomor 1 banget buat dia.
Makanya di episode kemarin dibuatkan soal voting-voting disaster yang layaknya Among Us gitu ya. Jadi biar player-player itu ya saling curiga, saling tuduh. Nah ini yang dicari sama si Chirami ini. Kebukti jumlah viewers DGP juga langsung pada naik menurut laporannya si Sunguri. Jadi Azuma juga melemah sepertinya karena efek menggunakan Yamato Buckle. Sempoyongan, padahal baru makan onigiri ya. Dan langsung ketemu sama Niram dan juga si Samas ya. Sama mereka berdua ini dibalikin lagi ke dunia Yamato ya. Padahal si Azuma baru aja balik ya. Nah, Anda jadi berpikir nih, jangan-jangan dunia Yamato itu emang ada di dunia sekarang gitu ya. Gak sampai beda dimensi seperti yang ada di pikiran kita. Jadi ya ada di suatu tempat aja yang gak diketahui ya, di mana gitu ya. Jadi sepertinya si DGP ini tuh sudah membuat sistem di mana jika para player itu mati, badan mereka langsung berpindah ke tempat si Yamato itu berasal atau ke peternakan itu gitu. Kayak gitulah mungkin ya. Jadi Niram sama Samas aja udah tahu kok tempatnya ya, makanya si Azuma itu bisa dibalikin kan ke situ lagi gitu ya. Berarti ya mereka udah tahu gitu. Dan mirip-mirip seperti Game Master juga, seperti yang Ana udah jelaskan tadi, di mana Niram itu ingin alurnya itu realistis. Si Desire Grand Prix itu. Makanya ngelihat Azuma yang masih hidup gini bisa jadi masalah katanya ya. Jadi jalan terbaik sepertinya si Niram ini tuh pengen Azuma bener-bener jadi Yamato. Ya, jadi ya ini orang mestinya udah mati gitu ya. Ya udahlah, paling bener ya dijadiin Yamato aja gitu nih orang ya. Atau bisa dibilang si Niram itu berharap Azuma ini jadi Yamato. Dan nanti dia itu jadi musuh para rider di DGP. Biar DGP-nya makin seru nantinya ya. Lagi-lagi balik lagi ke si rating ya. Dan juga soal hiburannya di sini ya. Nah jadi ini udah bener-bener kayak Kaito Lord Baron nanti si Azuma ya. Kalau misalkan bener-bener ada bentuk Yamato-nya yang full gitu ya. Kalau sekarang kan masih campuran gitu. Karena masih pakai apa dibilang? Desire Driver ya teman-teman. Dan babak tambahan Jama Ball itu dimulai. Jadi rule-nya juga simple, yang golin duluan langsung keluar sebagai pemenang. Kalau di bola ini ya golden goal lah ya. K1 jadi pemain utama di bagian ini setelah sebelumnya ya sering diem ya. Dimana dia itu menemukan resolusi dan motivasi dia kembali. Terutama untuk melindungi bocil-bocil yang terperangkap di Jamar area itu, yang bocil-bocil kantin itu ya. Apalagi setelah mendengar penjelasan si Aceng soal kesinambungan Yamato dan juga manusia. Ya, jadi di situ juga udah dijelaskan sama si Aceng, sama persis seperti yang udah Ana jelaskan di atas soal asal-usul Yamato. Ya mestinya sih udah ada kelegaan lah dari si Kewa ini ya. Jadi dia itu nggak ragu-ragu lagi untuk bertindak. Apalagi di awal itu cuman bermodalkan entry form ya. Terus dikasih Ninja Buckle sama si Mbak Sae. Baru di sini kerennya ya. Ini vibe-nya berasa kayak episode berapa tuh yang debut Tycoon Ninja ya. Episode 8 kalau nggak salah ya. Episode 8, episode 9 ya. Pokoknya pas mau nyelamatin si Sarah ya. Yang pas si Tycoon-nya retired ya. Jadi apalagi pas mau golin sambil nahan serangan Yamato ya. Sampai helmetnya itu prak pecah. Itu juga menurut Ana sih lumayan epic ya. Dan akhirnya tim Rider menang dan bocil-bocil terselamatkan ya. Kata-kata si Aceng juga keren menurut Ana di akhir permainan ini ya. Jadi membuat orang lain curiga atau membuat orang lain percaya. Yang menang di akhir itu siapa kira-kira? Nah ini bagus sih menurut Ana ya. Dimana Daichi itu selalu menyudutkan si Kewa. Dan di episode ini si Aceng itu memilih buat percaya ke Kewa. Dan akhirnya Kewa yang jadi man of the match-nya di pertandingan ini gitu ya. Jadi ini antara apa ya, lu pilih nyudutin orang atau percaya sama dia gitu. Nah si Aceng kan pilihnya percaya gitu. Jadi peran si Aceng sebagai pemeran utama Gits juga tetap ada gitu ya di episode ini ya. Walaupun si Kewa ini highlight-nya gitu. Mantep lah. Jadi voting-voting dimulai lagi dan secara mengejutkan Daichi Isuzu aka Kamador Naji Sparrow itu dikeluarkan atas hasil voting disaster. Karena game ini juga si Kewa itu langsung naik ke peringkat 2 ya. Pertama itu Aceng, terus kedua Kewa, ketiga itu si Mbak Sae, keempat itu terakhir si Neon ya. Jadi kayaknya para audiens ini terkesima ya lihat si Kewa di game tadi. Wah keren banget, helmnya sampai pecah. Tapi sepertinya seperti yang dijelaskan si Kekera juga, si Daichi itu bukan disasternya. Udah Ana bilang kalau dia disasternya bakalan terlalu ketebak. Ya udah, that's good lah. Ana sih jadi curiga sama Mbak saya sekarang. Akashi Kamador Lopo ya. Terlihat di beberapa kesempatan ketika ngobrol sama Neon juga, ketika game terakhir juga, pandangannya itu kayak nggak nyaman gitu. Kalian juga ngerasa kayak gitu nggak sih? Kayak merasa ada sesuatu gitu ya di si Mbak saya ini. Pokoknya soal ini kita hanya bisa berharap bisa dibungkus dengan rapih
soal terkuaknya siapa Dezastarnya nanti gitu. Jadi nggak ada teori tiba-tiba ya, andai kata misalkan Dezastarnya itu Azuma gitu, atau siapa gitu ya, orang yang di luar game atau nanti karakter baru gitu ya. Ya itu sih menurut Ana eksekusinya idiot menurut Ana ya. Jadi kesan Dezastarnya jadi nggak kerasa dong. Kesan Among Us-nya yang ada di antara orang-orang itu nggak kerasa gitu ya. Semoga nggak kayak gitu. Pokoknya orang yang masih ada di dalam game kita ngarepnya ya. Antara Aceng, Kewa, Mbak Sae, atau si Naon ya. Episode ini seperti memperlihatkan kita dan meyakinkan kita nih kalau Kewa itu bukan Dezastarnya dari gerak-gerik dan juga usaha dia yang sampai mati-matian. Tapi Ana masih punya probabilitas kecil kalau dia juga tetap Dezastarnya ya. Jadi ini belum ketebak asli sama sekali ya. Jadi kayak tiap episode kita nonton ya, seminggu sekali kayak apa ya, kecurigaan kita tuh jadi pindah-pindah terus gitu. Oh ini masih Aceng nih, atau si Najis Sparrow nih. Pas udah lihat ini, oh ini masih Kewa nih. Ini nanti pindah lagi ya. Jadi episode minggu depan gamenya itu soal bom waktu. Wow, bakalan ada banyak ledakan nih di mana-mana ya. Tapi sutradaranya bukan Koichi Sakamoto ya. Padahal pas nih ya kalau dia yang ngedirect ya. Jadi ini sutradaranya Michael Bay, banyak ledakan ya. Dan bakalan ada karakter baru lagi yang muncul ya. Jadi cewek dan sepertinya ada di pihak Yamato ini. Terus juga nanti si Kewa masih dapat highlight. Jadi nanti Tycoon bakalan pakai zombie foam ya. Wow. Sealim-alimnya Kewa pakai zombie kayak gimana tuh ya. Nanti kita bakal tonton di Kamen Kids episode 20 ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan bahasan ini. Jadi cukup banyak juga ya tetap ya bahasan kita soal episode ini. Menurut Ana sih episode ini nggak serame kemarin. Episode kemarin sih menurut Ana bener-bener gila banget ya. Tapi bukan berarti episode itu nggak seru. Tetap seru menurut Ana teman-teman ya. Karena makin banyak teori yang terkuak. Terutama soal asal-usul Yamato tuh. Yang akhirnya kita dijelaskan dengan rinci nih ya. Jadi nggak usah kita prediksi-prediksi lagi gimana pindahin memori, reinkarnasi. Udah dijelaskan teman-teman ya. Dari soal benih dan juga perubahan mutasi itu. Jadi kalian komentar aja lah semua hal yang udah Ana bahas di video kali ini ya. Ditunggu di kolom komentar, nanti pastinya Ana bakal baca-baca untuk jadi pedoman Ana untuk bahasan selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Like, share, dan subscribe. Wassalam, bye-bye.